Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Lutfi dari kelas TI 21A1 dengan NIM 312110296, Prodi Teknik Informatika, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membuat presentasi PowerPoint dengan judul Fluida Dinamis untuk melengkapi tugas fisika dengan dosen pengampu Pak Ari Yuneldi, SPD, MSI. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak baik berupa zat cair maupun gas. Contohnya adalah ketika menekan air yang mengalir di ujung selang agar aliran airnya lebih cepat dan jangkauannya lebih jauh. Selanjutnya, saya akan menyebutkan sifat-sifat fluida dinamis. Di sini ada 4 sifat fluida dinamis. Yang pertama yaitu merupakan aliran tunak atau kecepatan aliran di suatu titik adalah konstan terhadap waktu. Yang kedua, merupakan aliran yang tidak termampatkan. Yang ketiga, merupakan aliran yang tidak kental. Fluida tidak akan mengalami gesekan antara lapisan fluida satu dengan lapisan lainnya, maupun dengan dinding saluran akibat gejala viskositas. Yang keempat, aliran memiliki garis arus dan tidak bergolak. Artinya tiap partikel fluida akan melewati titik lintasan yang sama dengan arah yang sama. Selanjutnya, besaran fluida dinamis. Terdapat 2 besaran yang sangat penting untuk kamu pelajari dalam fluida dinamis yang bergerak, yaitu debit air dan persamaan kontinuitas. Yang pertama, debit air. Besaran pertama adalah debit air. Kalau kamu melihat fluida yang bergerak, pasti kamu bakalan berpikir berapa banyak volume fluida yang mengalir. Perbandingan antara volume fluida yang mengalir per satuan waktu tertentu dalam fisika disebut sebagai debit. Kamu bisa gunain rumus debit di bawah ini. Q sama dengan A titik V, atau Q sama dengan V garis miring T. Keterangan, Q adalah debit aliran meter kubik per second. A adalah luas penampang dari wadah atau jalur air. V adalah kecepatan aliran fluida. V adalah volume fluida yang mengalir. T adalah selang waktu fluida yang mengalir. Yang kedua adalah persamaan kontinuitas. Besaran kedua adalah persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ngejelasin kalau semua arah aliran di dalam pipa memiliki nilai yang sama tiap debitnya. Sehingga rumus untuk persamaan kontinuitas bisa kamu lihat di bawah ini. Q1 sama dengan Q2. A1V1 sama dengan A2V2. Berikutnya, jenis-jenis aliran fluida dinamis. Aliran laminar. Aliran fluida laminar adalah aliran yang bergerak dengan mulus dan searah dengan lintasan. Kalau kamu ngeliat aliran laminar ini, kamu bakalan ngeliat semua bagian fluida bergerak secara serentak ke arah yang sama tanpa ada tubrukan. Yang kedua, aliran turbulen. Berbeda dengan aliran laminar yang arah pergerakannya searah dan mulus, aliran turbulen memiliki arah yang berantakan dan saling bertubrukan. Jadi kamu bakalan ngeliat air sedang bergejolak akibat tubrukan antar aliran. Yang selanjutnya, debit aliran. Jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Berikut merupakan rumusnya. Keterangan, Q sama dengan debit aliran. A sama dengan luas penampang. V sama dengan laju aliran fluida. Yang kedua, aliran fluida sering dinyatakan dalam debit. Berikut rumusnya. Keterangan, Q adalah debit aliran, V sama dengan volume, T sama dengan selang waktu. Selanjutnya, persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari suatu tempat ke tempat lain. Air yang mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik. Contohnya, pipa mendatar. Massa di A1 sama dengan massa di A2. R titik A1 V1 sama dengan RA2 V2. A1 V1 sama dengan A2 V2. Selanjutnya ada hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh fluida.
Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus jika dinyatakan dalam persamaan menjadi berikut rumusnya. Keterangan P sama dengan tekanan air, V sama dengan kecepatan air, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan kecepatan air. Selanjutnya ada penerapan hukum Bernoulli. Pesawat terbang. Gaya angkat pesawat terbang bukan karena mesin, tetapi pesawat bisa terbang karena memanfaatkan hukum Bernoulli yang membuat laju aliran udara tepat di bawah sayap. Karena laju aliran di atas lebih besar, maka mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan pesawat di bawah. Akhirnya terjadi gaya angkat pesawat dari hasil selisih antara tekanan di atas dan di bawah dikali dengan luas efektif pesawat. Berikut rumusnya. Keterangan P sama dengan massa jenis udara, VA sama dengan kecepatan aliran udara pada bagian atas pesawat, VB kecepatan aliran udara pada bagian bawah pesawat, F sama dengan gaya angkat pesawat. Berikut merupakan ada contoh soal. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.